selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang, ini tema yang sebenarnya cukup aku suka ya. Mari kita lihat ya, siapa sih yang diam-diam merindukan kamu di bulan ini. Tepatnya kita akan lihat siapa yang merindukan kamu di bulan Juli 2026 ini, tentunya untuk ke-12 zodiak. Karena kan bulan bulan Juli kan sudah hampir, katakanlah udah hampir menuju akhir ya, udah akhir nih kita nih ya, udah akhir ini Juli kan, jadi pastinya udah ada lah gitu ya, bisa udah kita tarik di sini kira-kira siapa aja orang-orang yang sekiranya merindukan kamu di bulan Juli ini. Oke, kalau gitu langsung aja seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, itu zodiak Aries ya. Aries, mari kita cek siapa aja sih yang kangen sama Aries di bulan Juli 2026. Aries. Oke. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut juga buat personal reading sama aku ya. Just kepoin WA aja ya, nanti juga pasti dikasih tahu ya. Caranya juga gampang. Untuk murahnya gimana tuh Kak? Buktikan sendiri boleh ya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama dulu. Aries, mari kita cek siapa aja sih yang merindukan kamu di bulan Juli ini. Energi kartu yang pertama ini tentang energi orang yang merindukan kamu ya. Gimana karakter secara umumnya nih orang, kepribadiannya ataupun auranya gitu ya. Yang jelas sih lebih ke pribadian teman-teman ya, kepada kepribadian dulu gitu. Oke. Karena biasanya tarot itu mengarah kepada psikologi juga. Cara kepribadian, karakter umumnya, orang yang merindukan Aries ini orangnya stabil secara keuangan, aman ya, cara finansial ada kemapanan, dan tipe manusia yang juga sangat hemat teman-teman. Di Aries ini sedang dikangenin sama orang yang hemat, suka nabung, dan orang ini cenderung lebih stabil, kayak bukan tipe manusia yang pelin-pelan, kadang A kadang B, tidak gitu ya. Orang yang merindukan Aries ini orangnya pasti-pasti gitu, dia orangnya pasti-pasti, perasaannya juga stabil, kehidupannya juga aman ya, maksudnya hidupnya ini tidak banyak masalah teman-teman. Lalu di kartu yang kedua, hubunganmu dengan dia seperti apa Aries ya. Apakah mantan, teman, kenalan, rekan kerja, atau siapakah gitu Kak ya. Yang aku lihat yang merindukan Aries di sini, aku note dulu sedikit. Yang merindukan kamu ini tidak serta-merta hanya berkaitan dengan urusan percintaan kamu saja Aries. Bisa yang lain-lain yang merindukan kamu, bisa mungkin keluarga kamu nanti yang terbaca, atau sahabat lama gitu. Semua ya, kita melihat dari berbagai sisi, tidak hanya soal cinta-cintaan saja ini orangnya ya. Oke. Jadi yang kedua itu Aries, hubungan kamu dengan ini orang ya. Yang aku lihat hubungan Aries dengan ini orang, kalian pernah saling menyayangi, kamu pernah menyayangi dia. Yang jelasnya di sini kalian itu hubungannya sangat baik dan pernah saling memberikan nasihat gitu loh. Jadi kalau dia ada masalah, kamu kasih pandangan buat dia, terus mungkin ya kalau kamu ada masalah, dia kasih pandangan buat kamu. Jadi kalian itu hubungannya cukup baik gitu ya. Sebelumnya hubungan kalian di sini cukup baik seperti itu. Lalu yang ketiga, apa alasan ia merindukan kamu di sini Aries? Oke, alasannya orang merindukan kamu karena ada hal-hal yang gagal terjadi di antara kalian. Oke, apakah itu kerjasama? Apakah hubungan yang gagal di sini, yang tiba-tiba nggak jadi? Apakah tiba-tiba Aries PHP? Ternyata mungkin Aries hanya sayangnya sebagai sahabat doang gitu ya. Oke. Bisa juga ini mengarah ke percintaan sepertinya Aries ya. Yang jelas dia merindukan kamu karena ada kegagalan dia di sini. Apakah dia gagal mendapatkan kamu sebelumnya Aries ya? Lalu di kartu yang keempat, hal yang paling diingatnya tentang kamu. Hal yang paling dia ingat tentang kamu di sini adalah bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki kenyamanan secara finansial. Hidupmu enak. Yang dia tahu bahwa kamu ini berasal dari keluarga yang baik-baik,
terus keluarga kamu mapan, diri kamu mapan, nyaman semua kehidupanmu ya. Tipe mungkin ya kalau dia lihat Aries ini tipe-tipe ini ya, pewaris kayak gitu ya, punya privilege, oke. Itu yang paling dia ingat tentang kamu, bahwa hidup kamu tuh udah nyaman banget gitu, bahkan tanpa dia sekalipun ya. Lalu di kartu yang kelima, perasaan dia saat ini terhadap Aries gimana? Sayang ya. Dia sayang, dia kangen, dia sangat istilah kata tuh apa ya, kayak sangat mengasihi juga. Sampai sekarang perasaan dia itu bener-bener masih nyantol di kamu Aries. Katakanlah mungkin kamu udah jadi milik orang lain saat ini orang masih sangat menyayangi kamu, tulus sayangnya ya. Lalu di kartu yang keenam, kenapa orang ini memilih diam ya? Kira-kira apa tuh Kak hambatannya ataupun alasannya kenapa dia nggak ngubungin aku gitu ya, Aries gitu? Dia memilih diam karena bisa dibilang dia tidak mau terlalu terburu-buru terhadap Aries di sini. Ada hal-hal yang menurut dia di sini kalau terburu-buru ya nggak baik gitu loh ya. Menuju kepada seorang Aries itu tidak baik dengan cara yang terburu-buru gitu ya. Kenapa dia memilih diam? Dan bisa jadi juga sebenarnya dia pernah mencoba untuk dekat sama kamu, atau untuk datang ke kamu, atau untuk berkomunikasi, cuma berlalu aja kayak gitu. Sebenarnya dia juga sangat excited sama kamu, dan kayaknya dia orang ini pernah deh Aries ya hadir ke kamu, cuma mungkin kamu nggak apa ya, nggak nanggepin, atau sekilas lewat aja kayak gitu sama dia, kamu nggak gubris, jadinya dia mundur kayak gitu. Tapi dia pernah nih ya, kayaknya dia pernah nggak diem, maksudnya istilahnya di sini dia tuh pernah mencoba untuk komunikasi, buka komunikasi, kayaknya pernah chat kamu, atau pernah coba telepon, pernah menghubungi, atau pernah bertemu langsung ngajak kamu komunikasi, cuma kamunya nggak ngeh bahwa orang ini tuh ada sesuatu sama kamu gitu ya. Kan kamu anggap dia ya orang biasa doang bagi kamu gitu. Lalu di kartu yang ketujuh, apakah ia mengamati kamu dari jauh? Tidak. Dia tidak berusaha untuk mengamati kamu, tidak stalking kamu. Karena apa? Karena ada ketakutan dari dia. Semakin dia cari tahu tentang kamu, memperhatikan kamu diam-diam dari jauh, dia takut bahwa dia akan menemukan bahwa semakin Aries ini bersama dengan orang lain, semakin Aries ini terlihat nanti, oh kalau sama orang lain berarti oh Aries mengkhianati aku, oh Aries ini istilahnya lebih milih orang lain daripada aku, sedangkan dia tahu posisi dia itu seperti apa ya. Jadi tidak ingin mengamati dari jauh itu lebih kepada takut juga dia ini sakit hati gitu kalau ngelihat kamu sama yang lain ya. Lalu di kartu yang ke-8, pesan yang ingin ia sampaikan kepada Aries. Pesannya mungkin ini terkait dengan ini ya teman-teman ya, kayak Aries, sebenarnya aku tuh pengen banget sama kamu, aku tuh penasaran banget sama kamu, aku tidak pernah lelah untuk cari tahu tentang kamu gitu, cuma bukan yang stalkingan ya. Kalaupun mau di sini dia kan tidak memilih diam tadi, dia berani kok untuk ngomong sama Aries, dia berani untuk komunikasi, cuma ya pernah dianggap layaknya angin lalu doang sama Aries, jadi sekilas lewat doang seperti itu ya. Lalu di kartu yang ke-9, kemungkinan pertemuan atau komunikasi kontak kembali dalam waktu dekat ada nggak Kak? Enggak, tidak Aries, karena orang ini kayaknya udah merasa tertolak sama kamu, udah pernah kamu acuhin gitu loh ya. Lalu di kartu yang ke-10 ada 12 Wands ya. Ini soal pesan semesta buat kamu Aries, apa yang perlu kamu ketahui tentang koneksi ini dan angka terbaik buat kedepannya. Kalau kamu tahu orangnya siapa, udah ada feeling kayaknya si ini deh Kak ya, kamu boleh mau nunggu dia silakan. Tapi jikalau kamu menganggap biasa saja, ya udah ya, ambillah keputusan untuk menatap ke depan dan buat rencana ke depan saja Aries ya. Buat rencana ke depan di sini, karena orang ini juga kalau memang serius nantinya akan datang sendiri ke kamu lagi kayak gitu. Oke, seharusnya tanpa ada rasa menyerah gitu sama Aries ya. Oke, baik Aries, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya orang ini Kak bisa dari mana? Yang jelas zodiaknya itu energi paling kuat. Nggak ada energi paling kuat sih. Bisa dari ke-12 zodiak teman-teman. Gitu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini.
Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.